Halo teman-teman, kenalin namaku Aula Vanistia, NIM 23104181, kelas Psikologi Islam E, akan membuat tutorial gimana sih caranya menyelesaikan data dependen. Yuk lihat video berikut ini. Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang gimana sih cara menyelesaikan dependen dari statistika. Langsung saja aku akan mengambil data di sini ya, yaitu pengaruh media sosial terhadap persepsi mahasiswa kecantikan. Ini. Nah, tabel di bawah ini itu data mentahnya yang terdiri dari 6 tabel. Di sini udah ada keterangannya mulai dari N itu jumlah, lalu X, Y dan X1 dan X2, Y2. Lalu langsung saja di bawah ini. Oh iya, ini semuanya udah dijumlahkan di Excel ya teman-teman. Jadi kalian harus menjumlahkan dulu di Microsoft Excel biar bisa seperti ini. Langsung saja. Yang pertama ada N. N itu 30 di sini ya. Nah, ini kan juga 30 sudah aku tulisin, itu biar enak gitu kalau ngejelasinnya. Lalu ini, nah yang di bawah ini semuanya itu urut, kita tulis X, XY, X1 dan X2 itu. Nah, mari kita lanjut dengan rumusnya ya. Ini aku giniin biar kita nggak bingung. Oke, kita lanjut ke rumusnya ya teman-teman. Nah, di sini aku udah menuliskan rumus yang aku maksud tadi. Ini adalah rumusnya. Jadi kita tinggal masukin rumus-rumus ini dengan angka di sini. Nah, di sini. Ya, oke. Langsung saja. Yang pertama, N-nya tadi berapa? 30. Lalu sigma XY. Nah, ini sigma XY itu 33 52. Terus dikurangi sigma X 278. Kita kurung. Lalu 375. Nah, lalu bawahnya akar akar 30 itu N ya, 30 itu N. Terus sigma X12644, lalu dikurangi 278 pangkat 2 dikali 30 terus 4311 kurangi 35 7 dulu. Nah, jadi tentunya ini kan N nya 30. Jadi yang semua di sini itu
ada di sini itu ini ya. Rumusnya ini di sini. Oke, di sini kalian paham kan? Yuk kita lanjut, kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan dulu. Nah, untuk mempercepat hasilnya ini kalian bisa menghitung di kalkulator ya. Aku udah menghitungnya dan hasilnya itu ini. Oke, jadi hasilnya itu 0,6714. Oke, kita lanjut. Rumus selanjutnya yaitu ada interpretasi hipotesis. Kita interpretasikan ya. Yang pertama ada aturan interpretasi, bentuk hipotesis, dan taraf signifikasi. Nah, kita tuh langsung ke tarafnya aja ya. Oke. Nah, taraf signifikansi ya. Ini ada dua, yaitu 1% dan 5%. Nah, di sini kalian tahu kan R ini R0,6714 ini dari sini. Nah, dari sini. Ini juga dari sini. Terus yang 0,44 dan 0,34 ini udah paten. Ini rumus dari sananya gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu 0,6174 ini lebih besar daripada 0,04487 dan ini juga jadi itu R sama dengan 0,6714 itu lebih besar daripada RA 0,3494. Nah, jadi kesimpulannya itu 0 HA dengan taraf signifikansi 1% sampai 5%, taraf kesalahan dengan non-direksional gitu guys. Dari sini paham? Dan kita akan lanjut ke aturan interpretasi ini. Oke. Selanjutnya aturan interpretasi menggunakan T. Nah, di sini T sudah saya tuliskan rumusnya ini. Sigma akar N kurangi 2 per 1 kurangi R kuadrat. Nah, di sini sigmanya ini 0,6714 itu dari ini ya guys, dari hasil ini. Terus di akar 30 kurangi 2 per 1 kurangi 0,451. Nah, 0,451 nya ini itu dari 0,6714 itu dikuadratkan ya. Jadi ini hasilnya. Lalu ini tetap 0,6714 di akar 28, 30 kurangi 2 28. Terus 1 kurangi 451 sama dengan 0,549. Dan hasilnya ini. Dan kalian bisa menghitungnya di kalkulator. Kalau bingung ya ininya, ini gitu, di kalkulator nanti bisa cepat. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Diketahui 4794 TA 1% sama dengan 2,63, 5% sama dengan 2,048. Nah, ini tuh T ya, ini T. Ini dari sini tadi hasilnya T itu ini. Terus TA 1% 2,763 ini rumus paten, ini 2 ini rumus paten. Ini juga TA, lupa nulisnya sama ini gini TA. Jadi dua-duanya ini itu udah rumus paten ya teman-teman. Kita akan lanjut ke koefisiensi determinasi.
Nah, langsung saja ya. R pangkat 2 sama dengan 0,6715 kuadrat sama dengan 0,4516 sama dengan 45,16%. Nah, kok bisa 0,4516 itu dari mana? Nah, dari sini ya teman-teman. Ini tuh dikuadratkan, lalu hasilnya ini. Nah, jadi otomatis kalau dipersenkan kan 45,16%. Jadi ini hasilnya. Langsung saja kalian bisa ke kalkulator biar cepat. Nah, jadi X itu menyumbang 45,16% ke Y dan 54,84% lainnya itu dari variabel lain. Nah, 54,84 ini dari mana? Nah, dari sini 100% dikurangi 45,16. Jadi hasilnya ini. Oke. Kita lanjut dari sini. Kita lanjut lagi. Kita lanjut untuk yang terakhir, yaitu taraf signifikansi 1% dan 5%. Ini sama sih kayak yang tadi, cuman bedanya itu ininya ya yang beda ini. Nah, angkanya ini sigma, ini sigma. Ini sama kayak yang tadi. Jadi dari sini sigma itu dari sini. Ini kan dari sini. Bandingin tuh. Jadi taraf signifikansi 1% T6714 itu lebih besar daripada TA 2763. Dan taraf signifikansi 5% T6714 lebih besar daripada TA 20,48. Perlu diingat dua yang belakang ini itu adalah rumus paten dari cara dependen, rumus dependennya. Oke. Jadi kesimpulannya itu ini. Variabel X dan Y saling berkaitan, tapi hubungannya tidak terlalu kuat. Model yang kita jelaskan bisa menjelaskan sekitar 45,16% dari semua perubahan yang terjadi pada itu, teman-teman. Terima kasih telah memperhatikan, telah menonton tutorial dari saya. Ya, ini. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang independen. Ini ya. Nah, di sini udah jelas tabelnya. Ini skor frekuensi persepsi tentang kecantikan. Langsung saja. Yang pertama ada N. N itu apa sih? N itu jumlah semuanya ini. Jumlah Y1 seret sampai ke bawah itu. Ini jumlahnya semuanya itu ada 15. Ini belum kutulis. 15 ini juga sama 15 N ini. Sama kayak ini 15. Nah, terus Y1-nya dan Y2-nya. Ini jumlahnya ada 47 dan 40. Langsung saja ke rumusnya, yaitu yang pertama ada Y1. Sigma Y1 per N1 sama dengan 47 per 15. Nah, 47-nya dari mana? Ya dari sini. Nah, ini dari sini. Dari jumlahnya Y1 tadi. Terus yang 15 ini. Di sini jumlah N tadi. Terus tinggal ngitung aja 47 per 15 itu jawabnya berapa. Nah, jawabnya itu ada 3,13. Terus yang Y2 sama kayak Y1 caranya. 40-nya dari mana? 40-nya dari sini. Terus 15-nya dari mana? Ya dari N ini. N juga sama ini. Sama.
Terus kita tinggal hitung aja, 40 bagi 15 sama dengan berapa? Sama dengan 2,6. Tinggal dikalkulatorin aja. Dari sini paham? Oke, kita lanjut ke teknik analisis. Yang pertama, S1 pangkat 2 sama dengan N1 sigma Y1 kuadrat min sigma Y1 kuadrat. Nah, 15 ini dari mana sih ya? Dari N1 ini dari mana? Ya 15 ini tuh dari sini guys. 15 tuh yang tadi 15. Terus sigma Y1 pangkat 2 47. Nah, 47 nya dari mana? 47 nya itu dari sini. Ini dari sini. Ini ya, 47 seret sini. Sama 47 nya yang 47 ini juga sama. Terus yang bawahnya per 15 ini juga sama. Nah, kita tinggal hitung aja berapa jawabannya, itu udah ada di kalkulator ya. Kalau kalian mau cepet, 15 kali 2209 kurangi 2209 per 225 sama dengan 30.926 per 225. Nah, jawabannya ini 137,45. Gitu. Simple kok, tinggal kalian hitung di kalkulator. Oke? Nah, yang kedua ada S1. S1 sama dengan akar S1 pangkat 2 sama dengan akar 137,45 sama dengan 11,72. Nah, itu dikali 37 nya ini dari sini ya. Ini nih. Ini dari sini. Kita tinggal hitung aja di kalkulator juga akarnya ini tuh berapa. Jadi jawabannya ini 11,72. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke S2 pangkat 2. Nah, sini udah aku tuliskan ya rumusnya ini. Bentar. Ini N2 sigma Y kuadrat min sigma Y2 kuadrat per N2 kuadrat. Nah, 15 nya dari mana? Ya, dari tadi, dari sama ya kayak ini. Dari sini 15 nya. Ini sebenarnya S1 pangkat 2 sama S2 pangkat 2 itu rumusnya sama. Tinggal kitanya aja. Tinggal masukin gitu. Nah, terus sigma Y2 itu dari mana? Nah, ini ya, dari sini ya. 40 ini sigma Y pangkat 2. Jadi kita tulis di sini ini 40 kuadrat dan kurangi 40 kuadrat per 15 kuadrat. Nah, berapa? Kita tinggal hitung aja di kalkulator. Nah, kebetulan aku udah ngitung ini 15 kali 1600 dikurangi 1600 per 225 sama dengan 24000 dikurangi 1600 per 225 sama dengan 22400 per 225 sama dengan 99,5. Jadi ini jawabannya. Kalau udah masukin semuanya di sini tuh udah tinggal kita menghitung aja di kalkulator biar cepat. Terus yang kedua ada S2 kuadrat sama dengan akar S2 kuadrat sama dengan akar 99,5 sama dengan 9,97. Nah, 99,5 itu dari sini ya guys, teman-teman, dari situ ini.
Terus kita tinggal akarin aja, ini akarnya berapa. Nah, akarnya kebetulan ini. Samakan caranya kayak ini. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi S1 sama S2 itu caranya sama. Paham? Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya yaitu SP ya. Nah, ini rumusnya sudah saya cantumkan di sini. Akar N1 kurang 1 kuadrat tambah N kuadrat min 1 S2 kuadrat. Nah, 15 nya ini dari mana? Nah, 15 nya ini tadi dari sini guys. Jumlahnya tadi ya 15. Oke. Baru 137,45 nya itu dari mana? Dari S1 kuadrat ini. Ini dari sini kita tulis di sini. Tambah 15 kurangi 1 99,5. Nah, 99,5 nya itu dari sini tadi. Ini. Kalau udah per 15 tambah 15 kurangi 2. Tinggal hitung aja semuanya. Tinggal hitung ini semua, tinggal hitung di kalkulator. Nah, ini jawabannya. Ini udah aku hitung ya, jadi jawabannya ini 10,88. Terus kita lanjut ke rumus berikutnya yaitu SY1 kurangi Y2 sama dengan SP 1/N1 plus 1/N2. 10,88 nya itu dari sini ya. Ini dari sini. Terus 15 nya tadi dari jumlah N. N1 dan N2 sama-sama 15 ini. Kita tinggal hitung aja. 1, 2. Ini turun. Kita tinggal hitung aja di kalkulator. Dan jawabannya ini. Oke, dari sini paham? Oke, kita lanjutin ya. Jadi Y1 kurang Y2 per SY1 per SY2. Ini jawabannya ini terakhir ini. Ini 0,135 ya jawabannya. Terus kita interpretasikan. Nah, jadi hubungannya itu positif guys. Y1 sama Y2 itu dari mana? Nah, dari sini nih. Sama nih. Sampai ke bawah juga tinggal menyesuaikan aja. Dan ini adalah rumus paten. Ini juga. Jadi 1%-nya itu 2,763, 5%-nya 2048. Terus TO 135 lebih kecil daripada 2763. Terus TO 135 lebih kecil daripada 2048. Nah, jadi itu menurut hipotesis alternatif dengan taraf signifikansi 5%. Ini yang bawahnya ini udah gini aja. 0,53 tadi dan per 10,88. 0,53 itu dari Y1. Ini 10,88 ini ada ya, ini sama aja. Terus tinggal dipersenkan jawabannya 48%. Maka tidak ada sumbangan yang signifikan. Gitu guys. Terima kasih. Itu saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.